Yuk kita simak bareng-bareng penjabaran sarana prasarana di SMP 17 Sekolah Tangerang. Ibu Dwi Wati. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin berdiri saja ya. Oke. Terima kasih Pak Humas. Mohon izin Bapak PLT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf ya saya di depan. Saya melihat wajah-wajah optimis, ya. Walaupun Jumat berkah ya, hari Jumat berkah saya lihat wajahnya optimis nih. Kayaknya semangat gitu menghadapi tahun ajaran baru. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat. Ya tepuk tangan ya, tangan untuk diri sendiri. Baik Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan nanti ada dua hal. Kira-kira mau yang baik dulu atau yang ada petik dulu? Tanda petik dulu, baik ya. Pada hari Rabu kita kedatangan namanya Pak Haji Sarnyanto, itu dari FKTS Forum Komunikasi Tangerang Sehat. Salah satu yang dibawa oleh beliau adalah sekolah sehat, ya. Beliau datang tapi pada saat itu saya lagi mau sholat, jadi ditemani oleh Pak Yani. Jadi nanti mungkin ada tambahan dari Pak Yani. Tapi setelah itu beliau memberikan hasil monitoring beliau. Jadi beliau keliling, ya, ke sekolah kita. Ada 4 kategori nanti. Kalau sekolah sehat itu yang pertama minimal, yang kedua maksimal, yang ketiga optimal, yang keempat paripurna. Sampai terakhir ketika beliau menjelaskan, Pak, dari kategori itu kita kira sekolah saya yang mana? Jawaban beliau silakan Ibu simpulkan sendiri. Terus dibeberkan ya. Kita mulai dari ruangan saya berdiam diri. Tapi pada tahu kan pasti itu banyak sekali tumpukan buku-buku kertas. Itu HRS yang bagus karena memang kebetulan kemarin juga lagi beres. Kemudian ke ruang PU supaya nanti Bapak Ibu ingat gitu ya alurnya ya. Kemudian ke ruang PU itu juga sama banyak tumpukan kertas. Ke bagian belakang itu dekat kamar mandi juga sama seperti bank katanya. Bank sampah, tapi beliau nggak bilang sampahnya seperti bank katanya, bank penyimpanan. Kemudian beliau juga ke ruang kepala sekolah. Itu ada sama tumpukan kertas juga kan. Mungkin kalau beliau berpikirnya gini, kalau satu pekerjaan sudah selesai kan akan bergeser ke bagian lain. Tapi kalau kita kan enggak ya, kalau dulu kan pasti memang temannya ya buku sama kertas gitu ya. Cuma saya nggak jawab gitu ya, namanya dikoreksi kita terima saja. Kemudian beliau beralih keluar, itu juga sama berantakan. Artinya banyak barang-barang yang memang tidak terpakai harusnya tidak ada di situ gitu. Ke bagian sebelah kanan ya. Padahal menurut saya ini kemarin kan lagi bersih, jadi lumayan lebih bersih lah dibanding yang hari sebelumnya gitu ya. Sebelah kanan itu juga sama banyak tumpukan ember-ember. Kalau memang sudah tidak digunakan ya tidak ditaruh di situ gitu. Cuma kan kita mestinya sayang kalau masih bisa dipakai gitu kan ya. Kemudian beralih ke ruang UKS. Ini nanti busnya ada catatan banyak sekali nih di UKS ya. Maksudnya catatan ini artinya bukan koreksi buat bus nih, untuk perbaikan kita ke depan. Masuk ke ruang UKS udah bagus, ruang UKS-nya posisinya di depan, tidak mojok di belakang, gitu kan? Kemudian yang jadi koreksi itu ruang UKS-nya itu belum itu artinya di situ tidak ada trias UKS, harusnya ada trias UKS. Kemudian harusnya ada apa ini namanya? Lupa sih. Gambar-gambar ini poster tentang kesehatan, gitu misalnya dilarang rokok. Ya mungkin kurang banyak. Satu lagi saya kasih bawahi kata merokok. Kata beliau fatal jika di satu sekolah itu ada putu merokok. Ya, kalau ada langsung dicoret, tidak akan dinilai. Udah pasti itu kriterianya sangat buruk sekali. Itu ya. Ini maupun entah misalnya lagi ngorek-ngorek di pesantren ada putu merokok atau di kolam atau di mana gitu ya, udah pasti itu buruk. Beliau nanti akan datang lagi Pak, tapi tidak dalam keadaan memakai seragam bahwa dia adalah tipe nilai. Bisa jadi nanti dia akan pakai jaket, pakai kacamata atau sebagai wali murid, kita nggak tahu. Karena katanya si ibu nanti saya keluar sedikit juga ibu nggak kenal sama saya, gitu ya. Nah di ruang UKS itu beliau juga menanyakan, kok tidak ada buku tamu? Ya nanti mungkin ada di lemari buku tamunya itu yang biasa mengisi anak-anak. Jadi untuk anak-anak yang sakit
Terus udah gitu waktu itu ada dari puskesmas ngisi di situ juga. Nanti dibedakan. Kalau itu namanya buku sakit. Oh, Ya, ada buku tamu itu yang misalnya orang dari puskesmas itu ngisi, bapak itu datang ngisi daftar hadir. Kemudian ada buku obat. Buku obat itu artinya obat yang keluar masuk, ya. Obat yang ada tersedia obatnya apa. Kemudian obat yang keluar artinya digunakan oleh anak, siapa anaknya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian beliau juga mengoreksi, tapi saya jawab kalau yang ini. Di sini nggak ada namanya buku sehat gitu. Seperti apa Pak? Kayak peninggalan berat badan gitu kan? Ada. Terus saya jawab ya, saya. Penasaran gue udah nanya. Setahu saya Pak, dan saya memang lihat sendiri itu ada anak-anak PMR yang di situ bergerak, mereka menimbang berat badan, tinggi badan anak-anaknya, kemudian ada datanya. Pertanyaannya harusnya kan ada 2 lembar ya, satu buat sekolah, satu buat puskesmas. Kita punya nggak? Jadi kalau yang di kita adanya soft file Bu. Oh, soft Di file. drive gitu. Nah kalau yang di print itu buat puskesmas. Oh gitu. Beliau kemarin menyampaikan ada 2 ya, karena nanti akan dipakai terus kalau mereka SMA, menurutnya begitu ya. Tapi saya jawab seperti itu kita melakukan, cuman yang saya tahu dicatat, tapi saya harus memastikan, saya bilang ke pembina PMR-nya. Terus yang selanjutnya harusnya tuh namanya guru UKS atau guru PMR itu ada 5 Pak, satu sekolah. Kan saya bilang baru 1. Makanya nanti minta pelatihan dari puskesmas, silakan bersurat gitu, bersurat kepada puskesmas untuk dilatih guru-gurunya. Jadi guru-guru yang memahami tentang UKS atau PMR itu bukan hanya Husni, tambahin lagi Pak. Ada lagi. Ya seperti itu. Itu yang koleksi untuk PMR. Kemudian kita beralih ya ke belakang sedikit. Itu ada selokan. Di selokan juga namanya kalau mau pemilihan sekolah sehat, jangankan selokan ada lumutnya. Ini kan dia suka ambil tisu nih ya. Digores ada debu udah pasti ini. Jadi dia mainnya itu tuh ada debu apa enggak tisu. Karena nilainya begitu. Nah sekarang Bapak Ibu tentu bisa lihat sendiri dari ruang kelas, ruang manapun kayaknya debu itu jadi teman buat kita ya. Bukan ini. Tapi mungkin ketika beliau memberikan monitoring, mengkoreksi seperti itu akan ada perbaikan dari kita. Saya tanya, nanti tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya itu saya monitoring. Nanti setelah dimonitoring ada apa perbaikannya? Seperti itu. Nah kita mundur lagi ke belakang. Ke kantin ini ya, catatannya banyak sekali di kantin. Nanti mungkin di tahun ajaran baru pengurus koperasi dan perwakilan dari sekolah boleh bertemu dan berbicara. Itu kantin ada hal yang sudah positif, kantinnya sudah permanen, itu udah hal yang positif. Tapi koreksinya di situ banyak sampah di selokannya. Saya cek emangnya banyak sampah ya, sampah gelas aqua. Yang kedua, di kantin itu barang-barang orang kantin itu berantakan. Ya kalau berantakan otomatis akan kotor jadi sarang tikus. Nanti tentu makanan yang dikonsumsi peserta didik atau kita yang beli di situ bisa jadi terkontaminasi penyakit. Jadi itu yang dilihat kemarin dia oleh berantakan amat gitu kantinnya. Ya nanti boleh nanti silakan dibicarakan. Kemudian nyambung kan itu kan mereka dengan Adiwiata yang dicek nanti di kantin itu apakah masih menggunakan gelas plastik. Saya melihat nih ya 2 bulan belakangan ini sebelum libur itu gelas plastik dari kantin itu dibawa anak-anak ke kelas. Saya tanya ini kalian jajan di mana? Jajannya di kantin pakai gelas. Itu ya gelas kantin ya, bukan gelas kantin gelas sekali pakai. Nanti mungkin orang kantin nama para pedagang mungkin di diedukasi lagi gitu ya, diedukasi kembali bahwa yang ini boleh, yang ini tidak boleh gitu. Terus makanannya itu nanti ada orang kantin itu sebenarnya pun harus kayak bersertifikasi gitu, ada pelatihannya juga gitu ya, apa yang tidak boleh zat aditif ya, yang tambahan pewarna. Nah, saya jadi berpikir mungkin Indomie juga nggak boleh kali ya, kan banyak banget itu zat tambahannya, rasa, pewarna dan lain-lain gitu. Ya kalau memang, tapi tujuannya sih kan bukan cuma sekadar menang sekolah sehat, bukan itu. Maksudnya generasi
asupannya seperti itu kan kasihan, gitu ya. Di sini mereka makan Indomie, di rumah juga pasti makan. Bisa jadi gitu, nanti ngakunya sama mamanya belum makan mie gitu, ya. Karena itu kan bikin ketagihan ya. Dan itu dari kantin. Kemudian beliau juga ke kelas-kelas. Di kelas-kelas ini yang dikoreksi. Ini kelasnya masih ada kabang-kabang. Kabang-kabang tahu kan? Apa kalau orang sini bilang? Sarang laba-laba, sawang. Ya, jadi itu juga masuk penilaian, masih banyak sawang. Terus nggak mesti Bu nanti dicat ulang, nggak mesti. Yang penting dindingnya itu dibersihkan. Mungkin di situ ada debu, jadi warnanya juga ya kusam gitu ya. Kemudian kaca jendelanya sama ini lubang angin ini harus ster ya. Ini juga pokoknya banyak debu. Gitu. Nah, itu beliau mengoreksi seperti itu. Mungkin Ustaznya ini nanti ada yang mau ditambahkan ya, karena kan bajunya sama Ustaz. Ya cuman itu ya tadi no smoking area ya. Kalau dulu dia menyampaikan disediakan ruang merokok, kalau sekarang tidak bisa. Tapi Ustaz ini udah benar sih, katanya kalau merokok itu ya di warung kopi gitu ya. Saya lihat dia di warung kopi sih nongkrongnya ya. Katanya kalau merokok ya jauh-jauh, boleh di warung kopi, boleh di warung boleh gitu ya. Itu sih yang beliau sampaikan. Beliau nanti bisa jadi akan kesini lagi, ya. Dan kita nggak tahu kan, misalnya yang ditunjuk sama Korul nih sekolah saya di mana, nggak tahu. Itu kalau ditunjuk amanah ya udah harus mau gitu, ya. Tapi kalau udah misalnya kriterianya, kemarin anggaplah kita kriteria kita tuh minimal, banyak minusnya gitu ya. Tapi nanti bisa meningkat jadi maksimal. Ya Pak, mungkin nanti juga sama OB ya, kan biar maksimal juga kerjanya OB gitu kan. Tadi ada juga yang menanggapi guru-guru dan wilayahnya OB di luar. Tapi kalau di dalam kelas saya berpikir itu wilayah anak-anak dan wali kelas. Ketika anak-anak diberikan ke aktivitas untuk piket, itu sebenarnya mereka sedang belajar, ya kan? Mereka belajar bertanggung jawab. Mereka belajar nanti siap segala kemungkinan. Kan nggak selamanya mereka punya ART nanti ya kan? Mereka bisa mengerjakan nyapu, mengepel, bersih-bersih gitu. Nah, itu koreksian. Selanjutnya untuk yang saya sebagai sarana prasarana tentu berharap para guru, para wali kelas nanti bisa bekerja sama supaya bagaimana setiap kelas itu bersih, setiap kelas itu rapi. Nanti bekerja sama juga kan dengan Pak Yogus, katanya akan ada anak-anak dari OSIS yang menilai. Nah nanti saya kan lihatnya gitu, anak OSIS menilai kebersihannya, terus wali kelas kan jadi ikut andil di dalam kelas. Nanti kan akan dievaluasi setiap sebulan sekali sama Bapak PLT, ya. Dengan harapan gitu ya, yang kemarin kita masih mungkin kelasnya kotor, dengan harapan nanti menjadi lebih bersih. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu biasanya kan kalau ada ajaran baru dapat ATK ya. Insya Allah sih masih dapat ATK. Cuma ini memang ada efisiensi anggaran. Habis kepake. Oh gitu, buku kepake buat nyatet ya? Iya. Curhat gitu ya dan lain sebagainya ya. Catatan kita catatan pengeluaran. Ya nanti ada efisiensi anggaran. Jadi mungkin dari segi itemnya tidak diberikan seperti tahun yang lalu, tapi masih ada yang utama ya. Saya pasti spidol kan butuh banget ya, buku, pulpen itu pasti butuh. Terus ini tadi yang masalah ngeprint Pak, gimana tuh? RPP? Iya, satu orang satu ring loh. Satu ring itu berapa lembar Neng? RPP satu lembar. Kan RPP-nya bikin sendiri. Kalau sendiri itu nggak bakal satu ring. Iya satu. Yang udah saya bikin seperempat ring. Tahu kan aja satu lembar. Ya, kalau untuk RPP katanya karena harus di print masih disiapkan dari sekolah. Tapi satu ring untuk 2 orang. Gitu ya. Jangan nambah, ada lagi ya. Tahu. Tuh kalau mau kurang nambah beli sendiri. Iya boleh beli sendiri. Bu, di sini ada itu ada
satuin berdua kata Bapak Kepala Sekolah, karena sekali lagi efisiensi anggaran itu sampai 50% itu kurangnya, gitu ya. Kemudian selama libur nih kan PKS, TU, OB itu tidak libur. Mereka untuk OB mereka memperbaiki yang rusak-rusak. Contohnya ini nanti gerendel pintu ya, Bapak Ibu, insya Allah gerendel pintunya aman. Yang belum itu ditambahkan gembok, gitu ya. Kalau sudah seperti ini, harapannya anak-anak itu nggak lagi nendang-nendang pintu kalau lagi kesel, gitu ya. Kadang-kadang kesel dengan ini, jadi akhirnya jebol juga, gitu. Kemudian yang kedua, sudah disediakan lemari di setiap kelas. Lemarinya itu untuk menyimpan rapor atau buku apa namanya, buku anak-anak yang mungkin belum dikoreksi gitu ya. Ya, itu penggunaannya diserahkan kepada Bapak Ibu wali kelas. Kuncinya nanti saya berikan, sekalian saya berikan ATK, gitu aja ya. Kecuali ada kunci kelas 71 di Bu Rahma, kelas 95 di Burita. Itu nanti 96 di Burita, nanti tukar aja gitu. Untuk kelas, oh iya, untuk kelas tidak ada perubahan lokasinya. Tetap ya 91 itu kita di yang dekat web, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Masih tetap posisi kelasnya tidak berubah. Ya, tentu dengan banyak pertimbangan. Jadi tidak diubah. 76 pindahin. Masa saya nggak apa-apa. Dari gendong sama angka. Bu Yung wali kelas 76 ya. Tapi insya Allah kuat ya. Nanti kalau pindah semua kasihan ini, yang di atas nggak ada yang gunain, kasihan kelasnya. Terus apalagi Ibu kali kayaknya ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya ini Pak Rolindor ini Pak. Oh di anggaran perubahan mudah-mudahan nanti bisa segera diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Rolindornya. Belum nih. Apalagi papan tulis. Itu papan tulisnya iya udah pada jelek. Iya, atau PPLT-nya tunggu aja. Bu, Ya. kalau untuk pembagian tugas apa namanya OB itu udah ada belum ya, misalkan daerah sini siapa jadi mungkin di suatu hari kita minta tolong juga kan langsung sama yang bertugas gitu Pak. Ada, kalau lantai 1 ini itu adalah tugasnya Teimas sama tangga-tangga. Ya. Semua tuh sebenarnya dari ujung yang mau ke kantin sampai ke 96 itu Teimas, ya. Kemudian sama tangga-tangga ruang guru itu Teimas. Kemudian lantai 2 itu adalah tugasnya Pak Dedi. Ya, Teimas sama kamar mandi ya, Pak Dedi juga sama kamar mandinya. Memang sih saya juga ngajar di kelas yang dekat kamar mandi. Ya, jam-jam sibuk ke kamar mandi itu, masya Allah aromanya seru. Ya, kadang, aduh ya Allah sampai saya itu kamu yang laki-laki ya, kamar mandi disiram gak sih? Ya jawabannya itu bukan saya gitu kan, biasa anak-anak. Ini sebenarnya butuh kerjasama kita bersama. Bapak Ibu memberikan masukan ke anak-anaknya. Nanti saya pun menyampaikan ke OB, Pak Dedi kalau lantai 2 ya, Pak Roma lantai 3, Teimas lantai paling bawah. Saya akan menyampaikan kepada mereka, ya tolong dibersihkan. Saya juga menyampaikan seperti itu, gitu ya. Berharapnya sih sikap gitu ya. Ya, ya berarti sih mudah-mudahan sih nanti mereka ini ya gercep mudah-mudahan gitu ya. Boleh bicara nggak? Ya silakan itu mikrofon. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama semuanya. Jadi sebenarnya ini udah lama sih mau disampaikan. Jadi mungkin untuk kebaikan bersama ya Pak ya.
orang gitu ya, belum masuk KBM. Tetapi pas kita naik tangga itu tangganya kotornya luar biasa, dan itu hampir tiap hari terjadi Pak. Kita mau negur OB secara langsung kan nggak enak ya. Mungkin sekali 2 kali kita negur, ya ini kalau keseringan dia bisa marah juga ke kami Pak. Jadi ada kalanya ketika orang tua datang melihat kondisi sekolah kotor, itu sangat tidak enak dilihat gitu. Apalagi kita punya 3 OB ya Pak ya. Terus mungkin saran aja Pak Nasrunis, ketika anak sudah pergi, di saat itulah pulang maksudnya, di saat itulah OB-OB membersihkan. Jadi mereka pulang keadaan lorong, keadaan tangga semuanya sudah bersih. Pas datang mereka juga tidak begitu kerja keras ya Pak ya, mungkin menyapu-nyapu tinggal sisa-sisa dedaunan yang rontok gitu. Jadi mungkin itu aja sih Pak, karena melihat dari, mungkin kita boleh ya membandingkan ke sekolah yang memang bagus ya secara kebersihannya. Jadi kalau kita dulu ada pengawasan di sekolah lain, SMP 16, SMP 9 atau SMP 1, ketika anak-anak sudah masuk, OB gerak lagi tuh, nyapu lagi gitu ya. Mungkin tidak banyak yang dibersihkan, tetapi ketika mereka bersihkan, kita turun lagi tangan bersih kembali gitu. Itu sih yang mau saya sampaikan dari dulu, cuma nggak enak aja Pak Nasrul gitu. Mumpung ini rapat gitu, mungkin OB juga ada gitu. Ini mungkin saran untuk kebaikan bersama. Jadi membersihkannya itu mungkin pas pulang gitu. Itu aja Miss Dwi. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Elsa, terima kasih masukannya yang tentu saja untuk kebaikan kita bersama ya. Apa yang Bu Elsa sampaikan saya pun sudah menyampaikan ya. Mungkin ya inilah kesempatan kita ya menyampaikan kembali, terutama saya akan saya sampaikan kembali kepada OB. Saya pun risih, saya pun gak nyaman ketika tangganya kotor, dan saya pun sudah menyampaikan ya. Bu Titin, izin OB panggil. Udah dengar sekalian. Dia dengar. OB-nya, TU-nya semua pada kesini emang ngapain? TU. Jadi ketika kami evaluasi saya juga menyampaikan itu banyak, terus terang saya menyampaikan banyak guru-guru yang ibarat kata berkeluh kesah atau menyampaikan. Jadi saya menyampaikannya guru-guru karena banyak kan gitu ya. Ini tangganya kotor, ini lantai selasarnya kotor gitu kan. Tolong kerjasamanya. Mungkin ketika nanti mereka datang ke sini, mereka tahu sendiri ini bukan cuma saya yang ngomong gitu ya. Artinya itu keluhan bersama ya. Kerjakanlah yang menjadi tugasmu gitu loh ya, maksudnya ya. Dengan harapan ya, guru kan tugasnya ngajar ya, ngajar. Kalau OB tugasnya kebersihan, ya mereka bagian tugasnya seperti itu. Toh mereka tidak kerja seperti guru kan, setiap jam pelajaran masuk gitu kan ya. Kan kalau dipikir seperti itu. Ya saya pun intinya saya menyampaikan sudah seperti yang Bu Elsa sampaikan, tapi kami akan terus menyampaikan kembali. Ya mungkin butuh diingatkan sampai bosan, akhirnya sebel sama saya. Ya butuh diingatkan seperti itu. Terima kasih Bu Elsa. Ya. Nggak ada juga.